Nah, bayangkan nakama jika masa lalu Akagami Sang itu ternyata lebih kelam dari yang dibayangkan nih. Bisa aja kan, chapter kedepannya mengungkapkan rahasia mengejutkan tentang perannya di Elbaf, termasuk keterlibatannya dalam pertarungan brutal melawan Loki yang berujung pada kebutaan sang pangeran raksasa. Sementara itu, dunia makin kacau balau setelah siaran Vegapunk itu mengguncang semua pihak pemerintahan pusat, bajak laut, hingga kelompok revolusi berlomba-lomba menguasai takdir dunia sendiri. Kurose pun merancang strategi besar tuh, mengerahkan kekuatan penuh untuk mengendalikan situasi. Di tengah ketegangan ini, pertarungan sengit di Elbaf pecah saat para kesatria suci menyerang Robin dan kru topi jerami. Di sini Luffy dengan gear kelimanya itu, Loki yang penuh dendam, dan pertarungan lawan monster mimpi buruk menjadi titik klimaks yang menegangkan. Lalu, apa rahasia lain yang masih tersembunyi itu, dan bagaimana peran dari Akagami Sang sebenarnya dalam semua kekacauan ini? Yos, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian nih, subscribe dan bantu ramen video ini ya sob. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk tema One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lain, DR TV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto to Blue Vortex. Sementara saga Boruto to Blue Vortex untuk Boruto tema fanfiction, Shonen Odyssey untuk anime, manga, dan juga manhwa lainnya. Kita tunggu kalian jika muncul di sana ya. Let's go, kita masuk pembahasannya. Jadi tuh gini cuy, dalam kisah One Piece itu kekacauan yang terus bergulir tanpa henti itu ya. Cerita terbaru dalam chapter-chapter ke depan itu kembali ngebawa berbagai kejutan menggetarkan dunia baru. Kali ini sorotan utama berada di Marijoa, tempat para guru saya tengah mengadakan diskusi penting mengenai langkah besar yang harus mereka ambil itu. Mereka tidak hanya membahas soal Elbaf, tetapi ancaman dari para pasukan revolusioner milik Dragon, perburuan One Piece yang makin intens lagi, dan juga pergerakan para Yonko dunia baru yang makin mengkhawatirkan. Nah, di ruang otoritas Marijoa itu, para guru itu berbincang tentang misi para kesatria suci dalam menjalankan dan menjadikan Elbaf sebagai sekutu pemerintahan. Bagi mereka ini adalah langkah krusial sih memang. Elbaf bukan hanya milik kekuatan tempur yang luar biasa dari para raksasa, tetapi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh para kaum Tenryubito loh. Salah satu guru Mars menyinggung nama Raja Harald yang telah tiada, mengungkapkan bahwa jika sang raja masih hidup, negosiasi dengan Elbaf tentu akan lebih mudah. Namun kematiannya ini menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Di sini pembicaraan mereka kemudian beralih ke pasukan revolusioner. Pemerintah dunia tidak hanya mengincar Dragon dan para komandannya, tapi juga ingin menghancurkan semua markas cabang mereka yang tersebar di berbagai penjuru dunia itu. CP0 telah bekerja keras mengumpulkan informasi terkait lokasi-lokasi tersebut dan melaporkannya kepada pihak Gorose. Dengan data yang telah dikumpulkan, pemerintahan pusat merancang strategi untuk mengambil alih negeri-negeri yang berpotensi bergabung dengan pasukan revolusioner agar mereka tidak semakin berbahaya di masa depan versi Gorose. Ketegangan itu makin meningkat ketika pembahasan beralih pada meningkatnya minat publik dalam perburuan One Piece. Siaran Vegapunk dari Pulau Ek itu telah mengguncang dunia ya, dengan dua fakta besarnya: potensi kehancuran dunia itu akibat kenaikan air laut, serta kenyataan siapapun yang menemukan One Piece akan menentukan masa depan dunia. Akibatnya bukan hanya bajak laut yang mulai berburu harta legendaris tersebut, tetapi juga berbagai organisasi kriminal dan kerajaan yang memiliki kepentingannya masing-masing. Pemerintahan dunia menyadari bahwa situasi ini sangat mirip dengan efek pidato Goldie Roger kala itu sebelum kematiannya. Mereka tidak bisa diam saja melihat keadaan makin kacau balau kan. Nah, sementara itu pergerakan para Yonko juga menjadi perhatian utama. Bajak laut Kuroige terlihat mulai melaksanakan rencana besarnya yang masih menjadi misteri itu. Namun ada dugaan bahwa mereka kini tengah berburu senjata kuno. Karibo sendiri yang telah bergabung dengan Kuroige diketahui memiliki informasi penting mengenai lokasi dua senjata kuno lainnya, Pluton di Wano Kuni dan Poseidon di Pulau Manusia Ikan. Dengan informasi ini, Kuroige berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan dunia bersama pasukannya. Di sisi lain, nakama Crosswill terus menebar teror dengan menghancurkan berbagai markas angkatan laut. Organisasi yang dipimpin oleh Baki, Krokodil, dan juga Miho ini semakin berkembang dengan anggota
anggota-anggota baru yang makin berbahaya. Sementara itu, bajak laut Akagami juga membuat gebrakan baru dengan merekrut seorang anggota dari ras Mata Tiga. Guru saya curiga bahwa ini adalah langkah serius dari Sang dalam perburuan One Piece loh, sebab ras Mata Tiga memiliki kemampuan membaca poneglyph jika kekuatan sejatinya itu bangkit. Itu akan merepotkan. Nah, dalam cerita tentang Sang sini terungkapkan fakta mengejutkan mengenai masa lalunya pula. Dahulu kala saat Sang bertarung melawan Loki di Elbap tersebut dan sekitarnya, ia sempat menawarkan Loki untuk bergabung dengan krunya. Namun Loki itu menolak dengan alasan tak mau menjadi bawahan para manusia. Keputusan itu ngebuat Sang murka hingga akhirnya dikatakan bahwa ia menebas mata Loki, membuatnya buta dan ditambah haki luar biasa. Entahnya satu atau dua matanya yang hilang, namun kejadian ini juga menggambarkan sisi gelap dari Sang yang selama ini tersembunyi. Urusai pun mendiskusikan bahwa meskipun Sang diasuh oleh Roger, darah Vigalan yang terkenal kejam tetap mengalir dalam dirinya. Sifatnya bisa berubah dari baik menjadi sangat berbahaya dalam sekejap, dan itulah alter egonya. Keadaan menghadapi situasi yang makin genting ini, pemerintah dunia pun mulai pada bergerak tuh. Mereka tengah mengerahkan kekuatan penuh dari angkatan laut di bawah pimpinan Akainu serta manfaatkan pasukan Seraphim yang baru aja dikembangkan. Yok sendiri juga telah menyiapkan model baru pasifista lebih kuat dibandingkan versi sebelumnya. Pengerjaannya dipastikan tak akan makan waktu lama. Semua agen terbaik CP0 juga dikerahkan untuk menangani berbagai ancaman. Sementara para kesatria suci dikirim ke berbagai wilayah guna memastikan kepentingan pemerintahan dunia tetap terjaga seimbang. Nah, di sini di Elbap ya, pertempuran itu masih aja berlanjut sangat sengit. Kesatria suci bernama Zomer dan Gunko tengah mengincar Robin tersebut yang menjadi salah satu target utama pemerintahan. Ketika mereka muncul, Robin, Chopper, dan Saul segera menyadari bahwa orang-orang ini adalah musuh yang bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi. Jelas dong, tanpa ragu Zomer melancarkan serangan menggunakan tanaman berduri yang berbeda dari tanaman berduri tak kasat mata yang sebelumnya melindungi anak-anak raksasa. Saul di sini berusaha menghindar, tapi sayangnya tetap terkena serangan tersebut ya, dan dia mengalami luka-luka. Chopper yang mencoba membantu itu justru ditendang telak oleh Gunko. Itu ngebuatnya terlempar jauh. Nah, di sini Robin pun segera bertindak, memunculkan tangan-tangannya untuk menahan Gunko. Namun, Gunko jelas di sini berhasil melepaskan diri dengan menggunakan kekuatan misteriusnya. Dengan pertarungan makin sengit lagi nih. Ketegangan makin memuncak meningkat dan para kru bajak laut topi jerami lainnya tiba di lokasi. Nami Usopp, Jinbei, Brook langsung bergabung dalam pertarungan. Jinbei yang mengenali serangan Sombra dan Gunko segera memperingatkan teman-temannya untuk waspada karena mereka sedang berhadapan dengan para kesatria suci. Sombra makin bernafsu menghabisi semua yang ada di depannya kecuali Nico Robin. Ia terus melontarkan ancaman dan bahkan menyindir Robin dengan menyebut insiden Ohara yang tentu saja menimbulkan trauma mendalam bagi Robin. Namun para kru lain segera maju untuk melindunginya ya. Jinbei dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Sombra terus berbicara seenaknya. Nah, ketegangan jelas mencapai puncaknya nih ketika seekor monster serigala besar itu muncul. Monster ini adalah hasil ciptaan Killingha yang berasal dari mimpi buruk anak-anak raksasa. Para kru bajak laut topi jerami terkejut melihat kemunculan makhluk ini, tapi Jinbei segera bersiap menghadapi serangan. Nah, sebelum ia bertindak, Loki tiba-tiba muncul bersama Luffy, Zoro, Sanji, dan juga yang lainnya. Sebelum itu, Luffy telah minta para raksasa untuk melepaskan Loki agar ia bisa balas dendam kepada kesatria suci. Dengan penguasaan Luffy sendiri, Loki akhirnya bisa ikut berperang tanpa bertindak sembarangan. Tanpa ngebuang waktu, Loki langsung menyerang monster serigala tersebut dan menumbangkannya dengan sangat mudah. Sombra dan juga Gunko sendiri awalnya tidak percaya diri, kini mulai menunjukkan ekspresi serius. Gunko bahkan tampak terkejut melihat Loki masih hidup setelah melihat serangan telak dari seorang kesatria suci beberapa waktu lalu. Nah, amarah Loki pun memuncak setelah melihat Gunko. Ia segera melancarkan serangan dengan palu Ragnir miliknya tersebut. Sayangnya, Gunko berhasil menghindari serangan tersebut dengan sangat cepat pula. Di sini Sombra melihat kesempatan menyerang balik menggunakan tanaman berdurinya, tapi sayangnya rencana itu gagal total nakama. Luffy itu langsung bertransformasi ke dalam mode gear kelimanya Nika dengan mengubah sifat tanaman berduri itu menjadi elastisitas seperti karet, ngebuatnya tidak berbahaya sama sekali loh. Di mode inilah Luffy bahkan bisa mengubah lingkungan sekitarnya dengan efek elastisitas yang sama pula. Setelah itu ia melapisi tanaman berduri tersebut dengan haki dan menggunakannya sebagai cambuk untuk menyerang Sombra. Melihat hal ini, ekspresi Sombra langsung berubah drastis seketika. Bola matanya hampir keluar dari tempatnya menampilkan reaksi khas orang-orang pertama kali menyaksikan kekuatan absurd dan juga luar biasa dari mode gear kelima Sun God of Nika milik Luffy Mugiwara.
Dari sini babak baru dalam pertarungan Elbaf pun makin memanas. Luffy dan juga nakamanya kini telah bersatu. Perlawanan terhadap pemerintahan pusat dan Kesatria Suci memasuki fase yang lebih sengit dari sebelumnya. Kekacauan itu baru aja dimulai. Karena itulah epilog di sini tuh bakalan menarik di endingnya. Dengan semua kekacauan yang terjadi, apakah langkah besar pemerintahan dunia benar-benar akan berhasil mengendalikan situasi? Kurosei tengah mengerahkan semua kekuatan mereka dari juga CP0 pula, Kesatria Suci hingga tentara bayaran. Tapi makin banyak pihak yang terlibat dalam mengejar One Piece sendiri, kekacauan dalam tatanan dunia baru akan semakin mengesankan dan juga membuat mereka itu khawatir. Di sisi lain, fakta tentang Sang dan garis keturunan mulai terungkapkan kan. Dia adalah garis keturunan Vigala ada padanya. Itulah kenapa meskipun dia itu terkesan sangat pendiam tetapi luar biasa ketika marah nih. Kalau mau disimpulkan ya nakama, bahwa kekacauan itu memang tengah terjadi dalam beberapa area fase tertentu. Babak baru yang penuh ketegangan dalam kisah One Piece. Rahasia Kelangsam akhirnya terungkap hingga langkah besar pemerintahan mengendalikan kekacauan yang terjadi. Untuk Elbaf kini menjadi medan pertempuran sengit ya, sebelum Ragnarok tersebut mencapai puncak-puncaknya, mana Loki dan juga Luffy akan menghadapi ancaman dari Kesatria Suci. Nah, perburuan One Piece bukan lagi sekedar ambisi para bajak laut kan, semuanya akan saling terlibat nakama. Kalian sepakat tentang bagaimana hipotesa ini berjalan? Itulah tadi ya bagaimana pembahasan kita mengenai kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.